Presiden Su, Pak Lin, emang ke perusahaan Tanhe untuk menagih. Si bodoh, perusahaan Tanhe dikenal kejam, ia mau dipukul sampai mati kah? Cepatlah, Nona kaya diketahui pacarnya, sendiri ke perusahaan mafia Tanhe untuk menagih. Segera menolongnya, tak sangka ke perusahaan Tanhe, menemukan pacarnya aman, apalagi mereka patuh dan hormati pacarnya. Dan perusahaan Tanhe berhutang pembayaran terakhir selama 5 tahun, langsung bayar berlipat 10 kali. Ternyata pacarnya pemimpin Suesi. Biasanya sembunyikan identitasnya. Hari ini ia mengantar paket kepada seorang nona kaya yang ditindas pria ini. Ia dah menolong nona kaya. Tak sangka nona kaya dah diracuni. Pria harus antarnya ke rumahnya saat ia siap meninggalkan. Nona kaya menahannya. Seperti itu, diserang oleh nona kaya. Mereka sudah berhubungan. Tak sangka kemudian nona kaya takut. Langsung menendang pria ke tanah. Pria cepat melari. Pikir mereka gak bertemu lagi. 1 bulan lalu, nona kaya menemukan dia hamil. Ia marah dan minta pria itu bertanggung jawab. Di jalan ia dicegah seorang pria kaya. Nona kaya mengenali pria kaya yang dah meracuninya. Ia mau meninggalkan tapi ditampar tuan kaya. Lalu minta nona ini menerima lamarannya. Kalau gak, bisnis keluarga nona akan bangkrut. Saat nona kaya putus asa, pria naik sepeda listrik, pukul pria kaya jatuh 999 meter. Tuan kaya dipapah bawahannya. Lihat pengantar hancur urusannya. Ia biarkan bawahan mengajarnya. Siapa tahu pria ini dah berlatih. Setelah menendang, lalu ia melemparnya, membuat mereka gagal. Hal ini buat tuan kaya pusing. Saat ia siap menghadapinya, kaki tuan kaya lemah dan berlutut. Takut dipukul, ia segera panggil pria ini ayah. Lihat pria dah menolongnya lagi. Nona kaya segera jatuh cinta oleh kejujuran dan kebaikannya. Lalu nona kaya daftarkan nikah dengannya. Pria bertanya-tanya kenapa itu hanya perjanjian sementara. Nona kaya bilang hanya perlu pria memperlakukan baik padanya. 3 bulan lalu akan daftarkan nikah. Jadi nona kaya antar pria pulang rumah. Saat ini paman tahu nona kaya menikahi pengantar paket, segera memaksanya bercerai. Bibi juga mencegah nona cepat bercerai, menikahi Tuan Fu. Tapi dah tahu kepribadian Tuan Fu, gadis gak mau menikah. Pamannya memarahi nona kaya. Saat ini pria mendengarkan laporan dari bawahan, mau mengejutkan pasangan ini. Kemudian dia keluarkan ponsel. Bibi menerima foto suaminya. Segera gak nyaman, hadapi. Si suami mulai pukul. Si paman takut malu di depan orang luar. Segera mencegahnya. Siapa tahu pamannya detik selanjutnya menerima foto istrinya, diketahui dikhianati, segera menghitung dengan istri. Setelah itu, paman sulung suruh paman ketiga berhenti. Segera berkata pada pria, kalau perusahaan nona disewa selama 7 hari. Setelah jadikan dari rugi jadi keuntungan, akan setuju pernikahannya. Wanita kaya takut bercerai, buru-buru kembali perusahaan untuk memeriksa keadaan keuangan. Saat ini asisten memberitahu perusahaan, kini ada 20 juta posisi rekrut. Nona kaya mau mendapat keuntungan jadi menelpon. Bertemu paman ketiga itulah petugas proyeknya. Namun untuk bercerai dengan nona kaya, paman ketiga segera menunjuk perusahaan lain. Gak bisa lakukan apapun kalau ku gak bayar kwitansi. Menyaksikan paman ketiga pakai trik. Pria segera mengejeknya gak ada kemampuan. Lihat pria berpura-pura segitu. Paman ketiga sadari kesulitan penagihan dan bilang kalau pria bisa. Setelah menagih, ia akan berikan posisinya pada orang lain. Pria itu segera menagih. Maaf, boleh tanya, Pak Cao Daiki yang itu siapa? Siapa kau? Ku dari perusahaan Tanhe. Ku dah tahu perusahaanmu berhutang pada kami 3 juta. Dah sampai waktu ku kesini untuk menagih. Minta akun. Hei, gak ada uang. Keluarlah, melunasi utang. Itu tentu aja. Kau gak paham bahasa manusia kan? Tahukah kau, ku Cao Daiki yang berat di kota Wen? Gak tahu. Ku hanya tahu perusahaanmu berhutang 3 juta. Ini surat hutang. Ditulis jelas. Surat hutang. Menarik. Saudara, berhentilah. Hari ini ku berimu ajaran kalau naikkan harga. Biar kau tahu. Di kota Wen, akibat kalau menagih utang Cao Daiqiang. Gimana tragisnya? Tepat waktu. Gak melunasi utang. Akibatnya juga tragis. Saudaraku. Yuk. Presiden Su, Pak Lin, dah ke perusahaan Tanhe untuk menagih. Si bodoh, perusahaan Tanhe dikenal kejam, ia mau dipukul sampai mati kah? Cepatlah. Bos, pelan-pelan. Maukah ku cari orang? Bawamu pulang. Gak usah, baik, Kak. Gak apa-apa kah? Gak apa-apa. Lin Feng kau.
Gak apa-apa kah? Gak apa-apa, jadi, kita mudah ngobrol, sangat antusias, benar gak? Oh, biar ku kenalkan, ini istriku, kakak ipar, halo, baik, kalau gak ada masalah, kami pergi dulu, gak usah kirim, baik. Bos hati-hati ya. Kalau ada waktu sering kesini ya, pria bodoh itu, harus di rumah sakit setidaknya setengah bulan. Baru-baru gak ada mengganggu kita. Kenapa kau kesini? Kau gak menagih kah? Dah kembali, gak bisa. Kalau gak percaya kau menghitung sendiri aja. Kau pikir kau gunakan kertas sampah ini bisa kesini menyerahkan tugas dengan tubuh kecilmu menagih perusahaan Tanhe bisa hidup kembali. Kalau gak, menelpon iya. Su Tianfang, kau emang ada kemampuan. Kau cari orang, kalahkan kita. Hal ini ku akan ingat. Gak bisa kalahkannya, ku masih gak bisa bunuh muka. Gimana, dah jelas belum? Keluarlah, silakan, gak kirim. Diketahui pria ini sangat kuat. Paman ketiga harus meninggalkan. Segera hubungi Fusao. Kemudian bilang pada nona kaya lain. Ada peristiwa bisnis selanjutnya. Biar Tuan Fu menangkap sempat ini dan menangkap nona kaya. Sekaligus, nona kaya di situ. Siapkan konferensi peluncuran produk baru. Setelah diperkenalkan asisten, di daftar tamu, ada nama Tuan Fu. Untuk waspada, ia suruh asisten. Hapuskan nama Tuan Fu. Saat semuanya siap, pikir bisa andalkan waktu ini. Nona kaya bisa mendapat keuntungan. Ke konferensi untuk siapkan peluncuran produk. Saat ini asisten diumumkan. Juru bicara produk, Yan Lili mau batalkan kontrak. Nona kaya hendak hubunginya langsung untuk konfirmasi. Yan Lili bersama Tuan Fu datang. Ternyata Tuan Fu diumumkan paman ketiga. Dengan sengaja menyuap juru bicara produk. Ku mau ia malu di konferensi ini. Tapi nona kaya gak tahu semuanya. Pikir lawan hadir aja. Ku mau beritahumu, kerjasamanya dibatalkan. Kalian dah bersalah pada Tuan Qi. Berani biarku jadi perawilkan. Mau mati jangan biarku terlibat. Su Wu Meng, ku dah bilang, jangan menghinaku. Kau harus menyesali. Apa kau mau lakukan? Sangat sederhana. Disaksikan reporter. Maaf padaku. Dan umumkan. Kau dah bercerai. Dan menikahiku. Gak bisa. Nona Su, ku percaya kau lebih jelas. Pentingnya konferensi ini. Kalau gagal, mungkin perusahaanmu gak ada. Sempat kembali. Jangan buru-buru, pikir dulu ya. Jawab pertanyaanku satu kali lagi. Hadapi ancaman dari tuan itu. Nona kaya gak mau menyerah. Saat ia hendak minta asisten batalkan konferensi, pria mendengarkan suara segera. Bilang ia bisa mengubah juru bicara. Namun pria kaya dah siapkan dulu. Menyuap semua aktor. Saat nona kaya sedang putus asa, pria bilang ia bisa mengundang aktor internasional. Setelah diketahui, Yan Lili pikir pria hanya sombong. Segera mengejeknya, kok bisa si desa tahu? Aktor internasional bahkan gak ada wajah. Tuan Fu mengejek pria adalah bintang internasional. Bahkan gak ada nomor telepon. Kecuali pengantar dah antar makanan. Diejek mereka. Pria keluar, halo Xiao Qiu, cepat ke sini. Ku ada pertunjuk di sini. Butuh kau. Cepatlah. Konyol, cari perusahaan perwakilan Jiang Ruqiu. Semuanya sedang antri. Kalian hanya perusahaan buruk. Gak cukup syarat untuk antri. Berani bilang ia ke sini. Su Wu Meng, lihatlah. Ini pria kau cinta. Tindakan gila dan bodoh. Bodoh lewat capaian. Ku akan berimu sempat terakhir. Setuju dengan syaratku. Masih ada waktu. Presiden Su, perwakilan Jiang Ruqiu, kau dah menentukan belum? Ia bilang gitu, dan tanya kita, alamat kita. Gak bisa, satu telepon darimu, emang bisa mengundang Jiang Ruqiu. Lelucon, kok bisa pria ini, mengundang Nona Jiang? Ia banyaknya hanya, cari seseorang berperan. Baryan, tolong kau, semuanya hari ini, dengan pihak media, jelaskan, kenapa hari ini kau batalkan kontrak? Makasih Tuan Qi ingatkan. Kupikir ku seharusnya lakukan baik. Jelaskan sedikit. Hari ini ku batalkan kontrak karena perusahaannya ada masalah dengan produk baru. Bukan ku seorang bintang terkenal. Batalkan kontrak. Omong kosong. Kupikir kau gak mau makan nasi ini. Gimana? Seorang pria berani mengancamku. Kalau ada kemampuan, hancurkan pekerjaanku aja. Kau ada gak? Teman-teman media, halo semuanya, aku Yan Lili. Hari ini, ku umumkan, perusahaan Wu Meng, masalah tentang kualitas produk baru. Ku dah hubungi perusahaan Wu Meng, batalkan kerjasama sebagai juru bicara. Produk baru emang ada, masalah kualitas. Berdampak, jangan dengarkannya. Produk baru kami. Gak ada masalah, Presiden Su, sekarang. Jangan berbohong. Hari ini,
Kudah ke tempat kejadian. Kalau bukan produk baru, ada masalah kualitas. Kenapa ku batalkan kontrak? Ada uang tapi gak mau. Ku bukan bodoh. Benar. Nona Yan adalah bintang sedang terkenal. Kalau bukan produk itu, ada masalah kualitas. Kok bisa ia hancurkan reputasinya? Tiba-tiba batalkan kontrak. Pedagang gak tahu malu. Kau gunakan produk bersalah. Luncurkan ke pasar. Hal ini untuk sebagian besar klien. Tuh gak bertanggung jawab. Fotolah. Biar perusahaan ini muncul. Biar ia nantinya berbohong. Para klien harus diusir. Semuanya, tolong tenang dan bersabar. Perusahaan kami dan Yan Lili, kontraknya dihentikan karena ia dah melanggar kontrak. Apalagi, gak ada energi di kontrak. Jadi kami menyewa juru bicara baru. Semuanya bisa tunggu. Ia akan datang segera. Kau pikir, katamu, apakah teman-teman pihak media percaya gak? Sampai sekarang masih berpura-pura. Su Wumeng, ku beritahumu, semuanya hari ini, kau carinya sendiri. Sejak hari ini, kota Wen, gak ada grup Wumeng lagi. Jiang Rukiyu, Nona Jiang datang.